Halo teman-teman semua, balik lagi bersama dengan Story 3M, di mana kita kali ini akan melanjutkan alur cerita dari manhwa yang berjudul I Become the Tyrant of Divine Game. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Jormungand adalah ular besar yang bisa melahap seluruh dunia ini. Monster yang bisa meratakan Crossroads sendirian hanya dalam waktu yang singkat. Biasanya ular ini hanya muncul di tahun kedua, dan As rasa kalau dirinya sudah tidak lagi terkejut dengan kejutan yang diberikan oleh game scam ini. As menanyakan kenapa Kalibe sangat senang ketika melihat ular ini muncul, dan Kalibe berkata itu karena dirinya bisa mengumpulkan sisi berharga dari ular tersebut. As yakin kalau dia tidak akan khawatir karena hanya mereka yang akan bertarung melawan ular itu. Tapi Kalibe berkata tidak perlu murung seperti itu karena dirinya akan membuatkannya jirat dengan sisi ini. As menanyakan apakah dia serius dan Kalibe berkata kalau zira ini akan cukup ringan untuk digunakan, jadi akan sangat bagus jika dia menggunakannya. As mengatakan kalau begitu buatkan saja Evangeline Jira dengan sisi tersebut dan Kalibe berkata baiklah. Akan tetapi Evangeline yang salah paham berkata kenapa senior sangat perhatian sekali padanya dan As berkata itu karena dia adalah tanker utamanya. Evangeline berkata sepertinya senior masih malu-malu mengatakannya, tapi As berpikir apa yang telah terjadi pada otak anak ini. Karena Jormungand adalah lawan di stage ke-9, maka dungeon akan secara otomatis tertutup dan tidak ada satupun musuh yang bisa dihadapi di sana. As kemudian mendatangi Nenek Coco sembari menanyakan apakah Nenek Coco mau membantunya membuka pintu dari kunci ini dan Coco berkata tidak masalah. Berbeda dengan sebelumnya di mana pintunya berwarna emas, kali ini pintu yang terbuka berwarna hijau sesuai dengan kunci yang diberikan oleh As. Jojo berkata kunci ini bisa membuka pintu sebanyak 3 kali, jadi mereka masih memiliki 2 lagi kesempatan untuk menggunakan kunci ini di lain waktu. As menjelaskan kalau ini adalah dungeon slime yang memiliki struktur biasa, tapi mereka harus mengalahkan beberapa gelombang slime. Akan tetapi Demian malah berpose kayak seorang wibu sambil berkata kalau monster lemah ini bisa dirinya musnahkan sendirian, tapi As hanya berharap supaya dia tidak kumat saja. Evangeline juga aneh karena dia tiba-tiba datang sambil berkata entah marah bahaya apa yang akan menanti, dirinya akan selalu melindungi senior, dan As berpikir apakah dia juga ikutan tercemar Black Queen. Ketika semua orang sudah masuk, Jojo memberitahu As kalau kegelapan di dalam kerajaan danau ini selalu menyertai orang-orang yang ingin menaklukkannya. Demon King meningkatkan nightmare di dalam pikiran rakyat kerajaan danau untuk menciptakan para monster dan mengumpulkan semua emosi tersisa untuk menciptakan kegelapan. Secara garis besar, kegelapan dungeon ini akan tertarik pada kegelapan yang menempel pada temannya itu dan akan membuatnya tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Meskipun kegelapan tidak bisa menginvasi base camp, tapi lain cerita jika dia sudah masuk ke dalam area lain. Jojo berkata supaya dia lebih berhati-hati pada temannya itu, dan As berkata kenapa dia baru memberitahunya sekarang. As yang sudah kepanikan tentunya langsung masuk ke dalam pintu tersebut sambil menyuruh supaya Demian untuk segera kembali. Akan tetapi semua itu sudah terlambat karena ketika As memasuki pintu tersebut, semua orang sedang bersiap menghadapi Demian yang bertingkah aneh. As menanyakan apa yang terjadi, tapi Lukas berkata begitu mereka masuk, Demian tidak merespon apapun dari mereka, dan mereka sadar kalau ada sesuatu yang aneh dengannya. As rasa kalau semua ini akibat dari kesalahan perhitungannya, terlebih saat ini para Slime sudah memulai gelombang pertamanya. As kemudian mendatangi Demian sambil menanyakan apakah dia masih mengenalinya, namun Demian malah menodongkan senjatanya. Orlok yang sudah mengendalikan tubuh Demian berkata kalau bocah ini sekarang sedang bermimpi indah, jadi sebaiknya mereka tidak mengganggu kebahagiaan orang lain.
Untung saja ketika Orlov menembak As, Evangeline dengan sigap langsung menahannya, dan As rasa kalau mereka harus menilai ulang siapa yang paling gila di dalam party mereka. Lukas yang sangat marah berkata, dirinya mengakui bahwa kontribusi Demian sangat besar, tapi ini sudah kelewatan batas kalau dia sampai menembak yang mulia. As meminta supaya Lukas kembali tenang, karena yang mengendalikan tubuh itu bukanlah Demian, jadi sekarang tugasnya adalah untuk menyadarkannya kembali. As menanyakan apakah Junior bisa menghadapi para slime ini sendirian, dan Junior berkata dirinya adalah orang yang paling bisa diandalkan di sini. Evangeline berkata cukup sulit melawan Demian yang merupakan penyerang terkuat di dalam party mereka, tapi As berkata kalau Evangeline adalah perisai terkuatnya. Evangeline yang malu-malu tentunya tertawa senang, tapi Lukas yang cemburu menanyakan bagaimana dengannya. As mengatakan kalau dia adalah pedang terbaiknya, dan Lukas berkata pedang jauh lebih kuat daripada perisai dan tombak. As berkata berhentilah bercanda dan segera hentikan orang itu menjadi gila, dan Evangeline serta Lukas langsung menyerang Demian secara bersamaan. Orlov dengan percaya dirinya menggunakan kemampuan Demian sebagai penembak jitu, tapi Evangeline sendiri sudah terbiasa mempelajari taktik anti-sniper. Namun tentu saja Orlov tidak sebodoh itu untuk asal-asalan menyerang, karena dia sekarang sudah mulai menggunakan shotgunnya bersama dengan skill Thousand A miliknya Demian. Tentu saja tembakan shotgun itu terbang ke berbagai arah, namun dengan adanya kemampuan dari Thousand A, dia bisa membelokkan tembakannya sesuka hati. As benar-benar merasa sial karena kemampuan Demian ini benar-benar sangat merepotkan. Ditambah lagi yang menggunakan skill tersebut adalah seekor monster. Akan tetapi Lukas tidak akan tinggal diam begitu saja, karena dia sekarang mulai menggunakan skill keduanya untuk mendekati Demian. Namun ketika Lukas akan memotong shotgun miliknya Demian, Orlov dengan sengaja menembak pedangnya Lukas hingga membuat serangan Lukas terpental. Tentu saja Lukas terus-menerus mencoba menyerang senjatanya Demian, tapi Orlov juga ikutan menyerang balik senjatanya Lukas dengan sengit. As sendiri mencoba menggunakan Eye of Commander, tapi bajingan itu seperti tahu niatannya dan dengan sengaja tidak mau melihat ke arahnya. Jika saja sampai dia menggunakan Black Wind untuk bertarung, As tidak menjamin kalau tidak ada korban jiwa yang akan datang. Melihat Junior yang sedang sibuk menghabisi para monster slime, As akhirnya tahu kalau ini adalah solusi yang paling cerdas. As kemudian meminta supaya Junior tidak membunuh para slime itu, tapi Junior menanyakan kenapa, dan As berkata kumpulkan saja mereka di satu tempat. Di samping itu tampaknya Lukas mulai kewalahan dengan tembakannya Orlov, hingga tembakannya Orlov hampir bisa mengenai kepalanya Lukas. Tapi karena peluru shotgun sudah habis, Orlov tentunya tertawa sambil mengganti senjata utamanya, dan dia berkata kalau waktu bermain-mainnya sudah habis. Orlov berkata kalau dirinya akan mengakhiri mereka semua di sini, tapi sepertinya para slime sekarang menyerbu Demian secara bersamaan dan mulai mengurungnya hingga tidak bisa bergerak. As dengan bangga menggunakan skill Eye of Commander untuk mengendalikan para slime supaya Orlov tidak bisa bergerak kemanapun. Orlov tentunya berteriak supaya para slime ini segera menyingkir darinya, tapi para slime itu sekarang sudah berada di bawah kendalinya As. Orlov menanyakan apakah dia ingin menghancurkan mimpi indah anak ini. Bukankah sebaiknya anak ini hidup damai di dalam masa lalunya, ketimbang dia sengsara hidup di masa sekarang. As berkata dirinya tidak mengizinkannya untuk tidur ketika sedang dalam misi, jadi dirinya akan menyita senjatanya sampai dia merenungkan kesalahannya. Orlov tentunya berkata dasar sialan, tapi akhirnya Demian kembali tenang, meskipun sekarang dia masih bermimpi mengenai masa lalunya. Waktu kecil Demian tinggal di dalam panti asuhan bersama dengan Ban, di mana sang direktur membuat panti asuhan setelah kehilangan anaknya. Direktur ini adalah orang kaya raya dan kadang ada sponsor yang memberikannya bantuan, tapi sebenarnya panti asuhan ini hanyalah kedok belaka. Direktur itu pada dasarnya adalah seorang sampah masyarakat yang akan menghajar anak-anak yang tidak mau mengikuti perintahnya.
Singkat kata, direktur itu mengambil anak adopsi untuk menjadikannya sebagai Wheeler, dan semua anak di sana harus bersikap seperti Wheeler. Direktur itu akan mencuci otak anak-anak panti agar terlihat mirip seperti Wheeler, termasuk dengan memotong rambutnya menjadi pendek. Terlebih lagi, dia tidak akan segan-segan menghajar anak-anak panti sampai babak belur, kalau saja mereka melakukan sedikit saja kesalahan. Namun di saat yang bersamaan, direktur itu akan menangis sambil mengoleskan obat luka, sambil mengucapkan kata-kata kasih sayang. Hal itu jelas saja membuat anak panti banyak yang takut padanya. Namun secara bersamaan mereka juga melihat kasih sayang yang diberikan direktur. Demian sendiri adalah anak yang paling mirip dengan wajahnya Wheeler. Karena itulah dia selalu mendapatkan perhatian lebih dari direktur. Akan tetapi Ban adalah anak yang paling sering dihajar oleh direktur karena dia tidak pernah mencoba berpura-pura menjadi Wheeler. Ban terus berteriak kalau dirinya ini bukanlah anak yang telah mati itu dan namanya adalah Ban. Tapi jelas saja itu membuat sang direktur semakin marah padanya. Suatu hari Ban pernah menanyakan kenapa dia mau berpura-pura menjadi Wheeler. Apakah dia tidak ingin menjalani kehidupannya sebagai dirinya sendiri? Demian awalnya tidak paham dengan apa yang dikatakan oleh Ban, tapi Demian terus mendengarkan ocehannya Ban setelah dihajar oleh direktur. Setiap hari yang ditonton oleh anak-anak adalah adegan Ban yang dihajar habis-habisan oleh direktur sampai babak belur, tapi malam harinya Demian menyembuhkan Ban. Demian pernah menanyakan kenapa Ban terus-menerus berpura-pura menjadi kuat, tapi Ban berkata kalau dirinya ini tidak pernah berpura-pura. Ban berkata kalau dirinya akan menjadi orang yang sangat kuat dan juga tangguh, dan suatu saat nanti kalau dirinya menghadapi masalah, dirinya pasti akan membalas kebaikannya ini. Ban juga meminta supaya Demian juga menjadi orang yang lebih kuat dari versi dirinya saat ini, karena dirinya juga akan membantunya untuk berkembang. Perkataan Ban malam itu membuat perasaan Demian sedikit terbuka dan dia mulai menyadari apa yang sebenarnya diinginkan oleh Ban. Waktu pun terus berlalu dengan cepat dan meskipun tidak ada perbedaan ketika masih kecil, tapi pertumbuhan Ban sebagai seorang wanita mulai terlihat. Selama waktu itu Ban terus mengasah kemampuannya untuk menjadi seorang swordmaster dan Demian mengasah kemampuannya sebagai seorang penyembuh. Sifat Ban tidak pernah berubah sedikit pun, bahkan ketika Demian memecahkan sebuah gelas, Ban berbohong kalau itu adalah perbuatannya. Hal itu membuat direktur semakin brutal menghajar Ban, bahkan sampai-sampai wajah Ban mulai dipenuhi dengan luka yang bahkan tidak bisa disembuhkan lagi oleh Demian. Meskipun begitu, Ban selalu menunjukkan senyumannya yang penuh dengan keberanian, seolah-olah Ban tidak pernah bisa dikalahkan oleh siapapun. Perlahan Demian juga menyukai sifatnya Ban yang pemberani seperti ini, dan dia mulai berpikir untuk menjadi seseorang seperti Ban. Namun sebuah insiden yang sangat krusial terjadi ketika Ban sudah berusia 15 tahun, di mana Ban masih terus membangkang dari perintahnya direktur. Ketika sang direktur melihat tubuh Ban yang sudah mulai tumbuh, otak mesumnya mulai bekerja dengan berkata kalau dia sekarang harus membayar semua kebaikan yang dirinya berikan. Tentu saja Ban yang ketakutan meminta supaya direktur untuk menjauh darinya sambil mengeluarkan aura dari pedang kayunya. Namun meskipun manusia sampah ini terus mengajarnya dan juga mau memperkaosnya, tapi Ban tetap menganggap direktur sebagai sosok ayahnya. Untuk pertama kalinya, Demian melawan direktur atas keinginannya sendiri untuk menyelamatkan satu-satunya teman berharganya. Direktur tentunya menanyakan kenapa Wheeler melakukan ini padanya, tapi Demian berkata kalau namanya bukanlah Wheeler. Demian dengan lantang tentunya berkata kalau namanya adalah Demian dan dirinya bukanlah anaknya yang telah meninggal itu. Jelas saja itu membuat direktur sangat marah dan untuk pertama kalinya juga Demian dihajar habis-habisan oleh Wheeler dengan sekuat tenaga seperti ingin membunuhnya. Direktur terus-menerus mengajar Demian berulang kali sambil berteriak kembalikan anaknya yang telah meninggal dan kenapa dia terus membantahnya.
Tidak ingin melihat Demian terus diinjak-injak seperti itu, Ban langsung menyerang kepalanya direktur dari belakang hingga membuatnya seketika pingsan. Ban menanyakan apakah Demian baik-baik saja, dan Demian berkata kalau dirinya tidak akan mati hanya karena luka seperti ini. Ban berkata kalau itu sangat tidak cocok dengannya, tapi Demian berkata memangnya kenapa kalau ucapan itu tidak cocok dengannya. Pada hari itu mereka berdua bukan lagi seorang Wheeler, melainkan mereka adalah Demian dan Ban, yang artinya mereka harus segera keluar dari dalam rumah ini. Namun sebelum kabur dari panti asuhan, Demian dan Ban mengajak anak-anak lainnya untuk kabur dari sini. Tapi sayangnya otak mereka semua sudah dicuci hingga tidak mau kabur dari sana. Pada akhirnya hanya Demian dan Ban yang memutuskan untuk keluar dari panti asuhan ini. Namun sebelum itu mereka harus melewati gerbang 2 lapis terlebih dulu. Ban berkata dirinya sudah menantikan hari ini sejak lama, tapi akhirnya dirinya baru bisa melakukannya sekarang. Ban berkata seharusnya dirinya memecahkan saja kepala sang direktur itu, tapi Demian mengajak Ban untuk segera pergi dari sini sebelum sang direktur itu datang menangkap mereka. Benar saja setelah Ban menghancurkan gembok yang menahan gerbangnya, sang direktur memanggil Wheeler sambil berlari mengejar mereka berdua. Direktur itu meminta supaya Wheeler tidak pergi dari rumah karena dunia luar itu sangat berbahaya dan dirinya tidak mau lagi kehilangannya. Sekali setiap 2 bulan, sang direktur akan membawa anak-anak untuk berjalan-jalan mengelilingi bukit, tapi perjalanan mereka selalu berhenti di tengah-tengah perbukitan. Sang direktur benar-benar tidak mau membiarkan anak-anaknya kabur. Oleh karena itu dia membuat penjara dengan tembok 2 lapis mengelilingi bukit. Direktur setiap harinya memberitahu anak-anak kalau di balik bukit ini ada seekor monster yang sangat mengerikan. Jadi mereka tidak boleh sampai pergi keluar sana. Namun tentu saja Ban tidak mau mendengarkan perkataan dari direktur karena sudah sejak lama dirinya ingin melihat bagaimana dunia luar bekerja. Benar saja ketika Ban dan Demian telah berhasil keluar dari sangkar sang direktur, mereka berdua melihat dunia yang sangat indah dari puncak bukit tersebut. Saat itulah di mana dunia kecil mereka di panti asuhan hancur berkeping-keping setelah mereka menyaksikan keindahan alam yang begitu indah. Ban menanyakan apakah Demian mau membuat janji dengannya, dan Demian menanyakan memangnya janji apa yang ingin dia buat. Ban menanyakan apakah dia mau berjanji untuk menjelajahi dunia luar ini bersama dengannya, dan Demian tentunya berkata dirinya berjanji. Tanda itu adalah janji yang dibuat oleh Ban pada Demian, tapi tentu saja Demian terlalu terkejut dengan situasi saat ini. Demian berkata bukankah mereka bisa melakukannya dengan jari kelingking saja, tapi Ban berkata kalau itu adalah janji untuk anak-anak. Di balik bukit itu, jalan yang mereka lalui cukup curam dan juga bergelombang, tapi tidak ada yang tahu kemana arah yang sedang mereka tuju. Namun yang jelas kedua remaja itu terus melangkah ke dunia luar, sembari menikmati pagi hari yang cerah seperti janji mereka. Ketika terbangun, As berkata dirinya tidak tahu apa yang sedang dia mimpikan, sampai-sampai dia tersenyum seperti orang gila, tapi yang jelas dirinya ingin agar dia segera bangun.